Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Mardianti dengan INPM C0C0230029. Saya merupakan mahasiswi di Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program studi D3 Akuntansi. Saya merupakan anak kelas 2B di semester 2. Di sini saya akan membahas mengenai akuntansi saat aset tetap, penghapusan aset tetap, yang dimana ini adalah lanjutan materi atau lanjutan materi dari materi pertama, yaitu aset tetap pada video pertama tadi. Dimana pada video kedua ini, yaitu tentang akuntansi saat penghapusan aset tetap, komponen-komponen yang dibahas itu ada 4. Yang pertama itu dihentikannya penggunaan di akhir umur manfaat. Yang kedua itu dihentikannya penggunaannya karena terpaksa. Dan yang ketiga itu penjualan aset tetap atau aset tetap dijual. Dan yang terakhir itu adalah pertukaran aset tetap. Nah, pada video pembelajaran yang kedua ini saya akan membahas dan akan menjelaskan secara rinci keempat komponen yang baru saja saya sebutkan. Nah, setelah membahas mengenai aset tetap dan aset tak berwujud yang telah disampaikan tadi, selanjutnya kita akan membahas akuntansi saat penghapusan aset tetap. Apa saja yang komponen-komponen utama dan poin-poin utama yang penting dalam akuntansi saat penghapusan aset tetap ini, dan apa saja yang akan dibahas. Saya akan memulai atau saya akan membahas tentang aset tetap ini. Saya akan sedikit menjelaskan juga mengenai akuntansi saat penghapusan aset tetap. Yang pertama itu poin pertama yang harus diingat, kan ada beberapa poin tuh nantinya. Yang pertama itu poin pertama yaitu dihentikan penggunaannya di akhir umur manfaat. Maksudnya adalah maksud aset penghapusan artinya tidak lagi ada sebagai aset tetap oleh perusahaan tersebut. Itu yang dimaksud dengan penghapusan. Nah, ketika perusahaan menghentikan suatu aset tetap karena sudah habis umur manfaatnya, maka itu akan dikatakan yang pertama itu perusahaan akan menghapus kemungkinan pertama itu perusahaan akan menghapus aset tetap tersebut dengan mencatat aset tetap tersebut pada posisi kredit sebesar harga perolehannya, dan akhir menghapus akumulasi penyusutan aset tetap tersebut dengan menjadikan pada posisi debit. Nilai buku itu dihitung dengan cara harga perolehan itu dikurangi dengan akumulasi penyusutan nilai buku aset tetap di akhir umur manfaatnya sama dengan nilai sisanya. Yang kedua itu, jika aset tetap yang dihentikan pemakaiannya pada akhir umur manfaat tersebut tidak memiliki nilai sisa, nah, maka perlakuannya perusahaan tidak akan mencari adanya kerugian dan penghapusan aset tetap karena apa? Nilai buku aset tersebut pada akhir umur manfaat adalah 0. Namun
Lain lagi jika aset tetap yang dihentikan pemakaiannya ini memiliki nilai sisa, maka perlakuannya adalah perusahaan akan mengakui adanya kerugian dari penghapusan aset tetap ini sebesar nilai sisa dari aset tersebut. Dengan itu maka akan kerugian dari penghapusan aset tetap ini dicatat pada posisi debit. Nah, selanjutnya itu pada poin kedua atau komponen kedua yang dibahas, yaitu mengenai dihentikannya penggunaannya karena terpaksa. Aset tetap dihentikan pemakaiannya sebelum akhir umur manfaatnya, atau misal aset tetap dihapuskan karena terjadi musibah yang mengharuskan atau menghancurkan aset tersebut. Perusahaan akan menghapus aset tetap tersebut dengan mencatat akun aset tetap tersebut pada posisi kredit sebesar harga perolehannya. Perusahaan juga akan menghapus akumulasi penyusutan dari aset tetap tersebut pada posisi debit, dan perusahaan akan mengakui adanya kerugian dari penghapusan aset tetap sebesar nilai buku dari aset tetap tersebut pada tanggal penghapusan. Selanjutnya, pada poin ketiga atau komponen ketiga yang dibahas, yaitu mengenai penjualan aset tetap atau aset tetap dijual. Mengenai ketika perusahaan menjual aset tetap yang dimilikinya, maka perusahaan akan mendebit akun cash sebesar harga jual dari aset tetap tersebut. Perusahaan akan menghapus aset tetap tersebut pada posisi kredit sebesar harga perolehan dari aset tetap tersebut pada posisi kredit sebesar harga perolehan dari aset tetap tersebut, dan menghapus akumulasi penyusutan aset tetap tersebut pada posisi debit yang akumulasinya dihitung sampai tanggal penjualan. Kemudian perusahaan akan menentukan apakah dalam penjualan aset tetap ini perusahaan mengakui adanya keuntungan atau melainkan adanya ini kerugian. Dengan membandingkan, bagaimana cara mengetahui keuntungan dan kerugian itu? Yaitu dengan cara membandingkan harga jual aset tetap tersebut dibandingkan dengan nilai buku aset tetap tersebut pada tanggal penjualan. Jika harga jual melebihi nilai buku, maka perusahaan mengakui keuntungan dari penjualan aset tetap. Kata lain, sedangkan jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, maka perusahaan mengakui kerugian dari penjualan aset tetap. Selanjutnya pada poin keempat, yaitu mengenai atau akan membahas atau komponen yang dibahas, yaitu pertukaran aset tetap. Aset tetap dihapuskan karena ditukarkan. Jadi, pada pertukaran aset tetap, maka ada dua perlakuan aset tetap lama dianggap sebagai aset tetap yang dihapuskan. Sedangkan aset tetap yang baru selanjutnya itu pada poin kedua, yaitu terdapat akuntansi aset tetap. Terdapat akuntansi aset tetap dibagi menjadi 3 bagian, yaitu akuntansi pada saat perolehan aset tetap, akuntansi ketika aset tetap itu dimanfaatkan, dan yang terakhir adalah akuntansi ketika aset tetap itu dihapuskan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai akuntansi pada saat perolehan aset tetap.
Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu melalui pembelian, dibangun sendiri, hibah, dan melalui pertukaran. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama itu besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan selanjutnya jika biaya perolehan aset tetap diukur secara andal. Jika pengeluaran menimbulkan manfaat ekonomis di masa depan, maka dapat diakui sebagai aset atau menambah harga perolehan dari aset tersebut. Tapi jika ditanya bagaimana aset tetap yang kita peroleh itu akan kita catat, sebesar apa itu akan dicatat, maka jawabannya adalah sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan dari suatu aset tetap adalah semua biaya yang dikeluarkan ketika atau oleh perusahaan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut siap untuk dimanfaatkan. Nah, sebagai contoh ilustrasinya, kita dapat mengatakan bahwa jika ingin bisa diilustrasikan seperti jika ingin membangun sebuah ruko dengan modal yang sedikit, misal, sehingga mendapatkan tanah yang didapat ini adalah tanah yang bergelombang karena terbilang murah dengan budget yang dimiliki tadi. Dan terdapat juga bangunan tua yang angker. Jadi, biaya perolehan dihitung dari awal pembelian tanah, sewa alat berat untuk biaya perataan tanah, dan penggusuran bangunan tua yang sebelumnya. Dikarenakan bangunan tersebut angker, maka diperlukan seorang ustadz untuk mendoakan serta biaya sewa jasa konstruksi dari awal hingga saya lanjutkan. Tetapi dari awal hingga ruko tersebut dapat dimanfaatkan. Jadi, harga perolehan dari contoh tersebut dihitung dari total seluruh biaya yang dikeluarkan dari awal hingga ruko tersebut dapat dimanfaatkan, bukan cuma hanya biaya yang untuk membeli tanah saja. Khusus untuk pertukaran, ada dua perlakuan yang kita terapkan, yaitu aset tetap yang baru berarti itu kita peroleh, sedangkan aset tetap yang lama maka akan kita hapuskan. Itu perlu diingat. Selanjutnya yaitu yang berikutnya akuntansi saat pemanfaatan aset tetap. Aset tetap yang diperoleh perusahaan akan dimanfaatkan perusahaan selama estimasi umur manfaat. Nah, ketika aset tetap digunakan, maka perusahaan sudah memperoleh manfaat dari aset tetap tersebut. Sehingga perusahaan harus mengakui adanya beban
sehubungan dengan pemanfaatan aset tetap tersebut yang disebut dengan beban penyusutan. Selanjutnya itu penyusutan itu sendiri ialah pengalokasian harga perolehan dari suatu aset tetap berwujud menjadi beban selama umur manfaat dari aset tetap tersebut. Selanjutnya itu yang diperhitungkan secara estimasi dan melalui pertimbangan yang rasional. Aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan ketika aset tersebut dimanfaatkan, karena aset tetap tersebut mempunyai umur ekonomis yang terbatas. Faktor yang mempengaruhi perhitungan beban penyusutan adalah biaya perolehan aset tetap, nilai sisa, umur ekonomis atau umur manfaat, dan metode penyusutan yang digunakan. Terdapat juga metode penyusutan terbagi menjadi yang pertama itu metode penyusutan berdasarkan umur manfaat. Yang pertama itu metode penyusutan yang akan menghasilkan beban penyusutan per tahun yang sama besar, dikenal juga dengan istilah metode garis lurus. Dan yang kedua itu terdapat pada metode penyusutan dipercepat. Apa sih maksudnya? Metode yang akan dihasilkan beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah yang paling besar. Baiklah, saya ulangi. Pada metode penyusutan dipercepat, metode yang akan menghasilkan beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun dari periode-periode berikutnya. Periode penyusutan dipercepat ini terdiri dari metode saldo menurun ganda dan metode jumlah angka tahun. Yang kedua yaitu metode penyusutan berdasarkan aktivitas, yaitu menghitung besarnya penyusutan berdasarkan aktivitasnya. Misalnya berdasarkan unit produksi atau jam penggunaan, sehingga besarnya penyusutan setiap tahun akan bervariasi sesuai dengan aktivitas pemanfaatan aset tetap pada tahun tersebut. Selanjutnya itu mengenai ketika perusahaan merevisi umur manfaat dari aset tetap, maka yang pertama, perusahaan tidak perlu menyesuaikan beban penyusutan yang sudah diperhitungkan pada tahun sebelum dilakukan revisi. Yang kedua itu perusahaan harus menghitungkan ulang beban penyusutan per tahun setelah dilakukannya revisi umur manfaat. Hasil perhitungan beban penyusutan per tahun yang baru ini akan menjadi penyusutan yang akan dicatat perusahaan selama sisa umur manfaat. Selanjutnya itu yaitu kita membahas langkah-langkah dalam menghitung beban penyusutan yang baru.
terdapat itu sebagai berikut. Yang pertama, menghitung nilai buku aset tetap sampai dengan tanggal dilakukannya revisi. Yang kedua itu menghitung dasar penyusutan yang baru dengan cara nilai buku aset tetap pada tanggal revisi dikurang dengan estimasi nilai sisa setelah revisi. Jadi itu nilainya setelah pengurangan dari itu tadi. Yang ketiga, beban penyusutan per tahun setelah revisi itu dihitung dari tarif penyusutan atau tarif penyusutan baru dikali dengan dasar penyusutan baru. Oke, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang poinnya penilaian aset tetap ketika aset tetap masih dimanfaatkan perusahaan. Maka perusahaan akan mengukur berapa nilai yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok aset tetap. Ada dua metode pengukuran aset tetap setelah tanggal perolehan ini, yaitu dengan yang pertama pengukuran berdasarkan harga perolehan awal dan dengan akumulasi penyusutan nilai buku aset tetap di akhir umur manfaatnya sama dengan nilai sisanya. Yang kedua itu, jika aset tetap yang dihentikan pemakaiannya pada akhir umur manfaat tersebut tidak memiliki nilai sisa, maka perlakuannya perusahaan tidak akan mencari adanya kerugian dan penghapusan aset tetap karena apa? Nilai buku aset tersebut pada akhir umur manfaat adalah 0. Namun, lain lagi jika aset tetap yang dihentikan pemakaiannya ini memiliki nilai sisa, maka perlakuannya adalah perusahaan akan mengakui adanya kerugian dari penghapusan aset tetap ini sebesar nilai sisa dari aset tersebut. Dengan itu maka akan kerugian dari penghapusan aset tetap ini dicatat pada posisi debit. Nah, selanjutnya itu pada poin kedua atau komponen kedua yang dibahas, yaitu mengenai dihentikannya penggunaannya karena terpaksa. Aset tetap dihentikan pemakaiannya sebelum akhir umur manfaatnya, atau misal aset tetap dihapuskan karena terjadi musibah yang mengharuskan atau menghancurkan aset tersebut. Perusahaan akan menghapus aset tetap tersebut dengan mencatat akun aset tetap tersebut pada posisi kredit sebesar harga perolehannya. Perusahaan juga akan menghapus akumulasi penyusutan dari aset tetap tersebut pada posisi debit, dan perusahaan akan mengakui adanya kerugian dari penghapusan aset tetap sebesar nilai buku dari aset tetap tersebut pada tanggal penghapusan. Selanjutnya, pada poin ketiga atau komponen ketiga yang dibahas, yaitu mengenai penjualan aset tetap atau aset tetap dijual.
mengenai ketika perusahaan menjual aset tetap yang dimilikinya, maka perusahaan akan mendebit akun cash sebesar harga jual dari aset tetap tersebut. Perusahaan akan menghapus aset tetap tersebut pada posisi kredit sebesar harga perolehan dari aset tetap tersebut pada posisi kredit sebesar harga perolehan dari aset tetap tersebut dan menghapus akumulasi penyusutan aset tetap tersebut pada posisi debit yang akumulasinya dihitung sampai tanggal penjualan. Kemudian perusahaan akan menentukan apakah dalam penjualan aset tetap ini perusahaan mengakui adanya keuntungan atau melainkan adanya ini kerugian. Dengan membandingkan bagaimana cara mengetahui keuntungan dan kerugian itu, yaitu dengan cara membandingkan harga jual aset tetap tersebut dibandingkan dengan nilai buku aset tetap tersebut pada tanggal penjualan. Jika harga jual melebihi nilai buku, maka perusahaan mengakui keuntungan dari penjualan aset tetap. Kata lain, sedangkan jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, maka perusahaan mengakui kerugian dari penjualan aset tetap. Selanjutnya pada poin keempat, yaitu mengenai atau akan membahas atau komponen yang dibahas yaitu pertukaran aset tetap. Aset tetap dihapuskan karena ditukarkan. Jadi, pada pertukaran aset tetap, maka ada dua perlakuan aset tetap lama dianggap sebagai aset tetap yang dihapuskan. Sedangkan aset tetap yang baru Baiklah, saya akan mengulang karena videonya tadi terpotong. Pada poin keempat yaitu pertukaran aset tetap, yaitu aset tetap dihapuskan karena ditukarkan. Jadi, pada pertukaran aset tetap, maka ada dua perlakuan. Aset tetap lama dianggap sebagai aset tetap yang dihapuskan, sedangkan aset tetap yang baru itu diberlakukan sebagai aset tetap yang diperoleh. Hampir semua pertukaran pada aset tetap memenuhi substansi komersial. Maksudnya yaitu pertukaran aset tetap tersebut akan meningkatkan arus kas masuk ke dalam perusahaan. Ketika perusahaan menukarkan aset tetap yang dimilikinya, maka yang pertama itu perusahaan mencatat aset tetap baru pada posisi debit yang dihitung harga perolehannya dengan menghitung nilai wajar aset tetap lama saat pertukaran ditambah dengan kas yang harus ditambahkan. Ini adalah harga perolehan aset tetap baru. Yang kedua itu perusahaan akan menghapus akun akumulasi penyusutan aset tetap pada posisi debit sebesar akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal pertukaran. Yang ketiga yaitu perusahaan akan menghapus aset tetap lama dengan mencatat pada posisi kredit sebesar harga perolehannya. Sedangkan juga terdapat juga pada yang keempat, perusahaan menentukan apakah dalam pertukaran adanya keuntungan atau kerugian dengan membandingkan nilai wajar aset tetap lama
saat pertukaran dibandingkan aset tetap pada saat pertukaran. Jadi itu saja penjelasan dari saya mengenai materi kedua dari akuntansi saat penghapusan aset tetap dihapuskan atau penghapusan aset tetap. Di situ ini saja penyampaian materi dari saya. Saya mohon maaf apabila terjadi atau salah kata dalam penyampaian materi ini. Saya mohon ampun, saya mohon maaf juga kepada yang mendengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan dan yang sudah menonton. Saya harap video ini bermanfaat untuk saya juga dengan orang yang menonton. Saya akhiri video pembelajaran ini atau video rangkuman materi ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.